Yesus ajaib. Ayo Gio. Tes, 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 tes. Kencang kali bang. Tes, 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 tes. Tes, tes. Tes, 1, 2, 3. Tes, 1, 2. Oke. Tes, tes. Bang, kencang kali bang. Tes, tes. Cek, cek. Tes, tes. Cek, cek, cek. Sekali lagi. Kasihnya ajaib bagiku.
di aku nanti gini. Oh, oke. Bila engkau tak bersedia. Langsung nak. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba. Bila engkau tak besertaku. Tes 1 2 dicoba. Tes Cek, 1 2 cek. dicoba. Dengar. Tes 1 2 dicoba. Tes, tes. Tes.
Shalom. Salam saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Senang berjumpa di rumah Tuhan pada saat sore menjelang malam hari ini. Ada sukacita saudara? Saya Amen. bisa melihat di wajahnya, di balik maskernya ada senyum sukacita yang luar biasa. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang terus menerus memberkati kita. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Itu sebabnya kita ada di tempat ini. Kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Amin saudaraku. Saya yakin kita datang ke sini ada satu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Karena saya yakin perjumpaan seseorang dengan Tuhan akan mengalami pertobatan dalam hidupnya. Amin saudara, mari beri tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita. Kita angkat pujian ini. Waktu kita memuji, biarlah roh kita memuji, jiwa kita memuji, suara kita terangkat. Ku ada sebagaimana ku ada.
besar anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami ada, setiap kami yang berdiri di rumah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada detik ini, itu semua karena kasih dan berkat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, buat hati yang sudah rindu, setiap jiwa yang sudah rindu untuk datang ke rumah-Mu Bapa. Baik yang di offline, baik yang di online sekalipun Tuhan. Terima kasih buat setiap jiwa yang boleh beribadah datang kepadamu pada saat sore menjelang malam hari ini Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kami yang telah Kau percayakan Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap mujizat yang telah Kau berikan. Terima kasih buat setiap napas kehidupan. Terima kasih Bapa buat kesehatan yang masih kami rasakan Tuhan. Itulah mujizat, itulah anugerah, itulah kekayaan Bapa yang setiap hari kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat sore hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami jatuh tersungkur di hadapan-Mu Bapa. Mungkin ada perbuatan kami, tingkah laku kami, baik dari perbuatan pikiran kami Bapa, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami, tahirkan kami Bapa. Sucikan kami Tuhan, agar kami layak berdiri di tahta-Mu pada saat sore hari ini Bapa. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, agar hari ini Bapa adalah hari yang teristimewa. Kami merasakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat setiap jiwa yang sudah terpanggil. Kau katakan, berbahagialah orang yang terpanggil dan dipilih, karena mereka akan memiliki damai sukacita. Kami yakin kami dipilih Tuhan. Itulah sebabnya kami ada di sini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk perkenanan-Mu, untuk pilihan-Mu dalam hidup kami. Dan ajar kami Bapa untuk mengetahui tujuan kami ada di dunia ini Bapa, yaitu untuk menggenapi apa yang Kau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Mungkin kami datang Bapa dengan kelelahan, mungkin kami datang Tuhan dengan sakit penyakit, mungkin kami datang dengan kejenuhan. Oh Tuhan, di sini Bapa, Engkau olah kami Tuhan. Engkau proses kami Tuhan, agar kami mengetahui Bapa, untuk apa kami datang ke rumah-Mu Tuhan, yaitu untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengalami urapan itu Tuhan, sehingga kami datang tidak sama dengan kami pulang nantinya Bapa. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan urapan, kami pulang dengan sorak-sorai Bapa, karena kami tahu Tuhan Yesus adalah Immanuel yang senantiasa bersama kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pendeta kami, pastor kami, siapapun kami yang berdiri di sini, baik pemain musik Tuhan, baik penyanyi Tuhan, baik singer, baik jemaat sekalipun, satukan hati kami untuk bisa memuji dan muliakan nama-Mu dengan semangat sukacita dari surgawi. Terima kasih kamu didikasikan Tuhan. Ibadah raya kami dari awal, pertengahan dan akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Ada sukacita saudara? Yes. Mari kita angkat satu pujian. Yesus ajaib. Saya percaya kita sudah tahu lagu ini. Beri senyum yang manis kiri dan kanan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Sekali lagi, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.
sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Saudara, saya mau kita menyanyikan ini dengan semangat. Tapi waktu katanya tak berubah kasih-Nya, halus, lembut gitu. Pandang kiri kanan, saudara. Amin. Bisa? Semangat? Ayo sama-sama. Halus ya, tak berubah kasih-Nya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan halus. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Halus katakan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Keras. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Beri tepuk tangan yang meriah pada saat sore hari ini. Amin, saudara. Saya yakin dan percaya. Saya yakin percaya juga Anda mengakuinya, kita sama-sama mengakuinya. Bosnya Yesus ajaib dalam hidup kita, saudara. Amin. Mari kita terus lulukan Tuhan. Kita sorak-sorai dengan meriah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Amen. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. Katakan glory to the name. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord Most High. Glory to the name of the Lord. Amen. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they
Kami persilakan untuk duduk. Terima kasih buat semangatnya untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Saudara, kita percaya bukan karena suara saudara. Amin. Waktu kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan hati yang bersuka cita, saya percaya, kita percaya dengan iman, malaikat di surga juga akan bersorak-sorai, saudara. Amin. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan sedemikian rupa. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu pujian. Never let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Lord, you're more than anything. Amen, Lord. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. Amen, Lord. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Sama-sama kita bangkit berdiri. Your love higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, ever, ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, ever, ever let you go. I will never let you go, ever, ever let you go. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jangan pergi dari hadapan kami Tuhan. Jangan lari dari urapan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Agar kami semakin semangat dalam hidup ini Tuhan. Agar kami lebih tahu Bapa rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Benar Bapa, musim berganti Bapa.
Musim dalam hidup kami selalu berganti Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku tetap bersamamu. Aku bahkan tetap ada di sampingmu. Tapi pertanyaannya sore hari ini Tuhan, apakah kami menyadari hal itu Tuhan? Kadang kami mengandalkan pikiran kami. Kadang kami mengandalkan apa yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kadang kami berjalan di depan, Engkau di belakang Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lagu ini. Yang penuh dengan mujizat, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan janji iman. Bahwasanya Engkau ada tetap dalam hidup kami. Jangan pergi Tuhan dari hadapan kami. Agar kami berjalan bersamamu Tuhan. Agar kami tidak berjalan Tuhan dengan akal pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Buat ingatanmu pada saat sore hari ini. Kami yakin dan percaya setiap kami yang ada di tempat ini, kami menyadari hal ini. Bosnya Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang tetap berjalan bersama kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tetap ada bersama kami, menemani kami Bapa, memegang tangan kami, mengajari kami Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang senantiasa ada dalam hidup kami. Ajar kami untuk membangkitkan roh itu Tuhan. Ajar kami jangan menidurkan roh itu dalam hidup kami Bapa. Agar kami senantiasa berapi-api di dalam Tuhan. Bukan karena keadaan Tuhan. Kami berapi-api di dalam Tuhan. Bukan karena mood Tuhan. Kami berapi-api di dalam Tuhan. Bukan karena keadaan yang baik, keadaan yang jelek, keadaan yang bagaimanapun Tuhan. Kau ingatkan kepada kami Bapa, kami tetap semangat di dalam Tuhan. Agar kami tidak tertipu oleh kuasa roh kegelapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala ajaran-Mu Bapa, ingat-ingatanmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap jiwa yang memuji dan menyembah pada saat hari ini sudah dipenuhi Bapa dengan roh sukacita, roh pembaruan, roh semangat di dalam Tuhan. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, angkat pujian ini, katakan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
Lagu ini mengingatkan kita, saudara-saudaraku, bahwa di dalam hidup ini kita selalu berjalan dengan akal pikiran kita, dengan kekuatan kita, bahkan dengan teori kita, dengan kalkulator kita. Tapi saat ini kita diingatkan Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan. Minta kekuatan, minta tuntunan dari Tuhan untuk kita bisa melewati hari-hari kita. Karena hari-hari ini jahat. Hari-hari ini bukan semakin baik, tetapi semakin sulit. Tapi kita diingatkan pada saat sore hari ini, sebagaimanapun keadaan yang boleh diizinkan Tuhan kita lewati, kita boleh berjalan bersama Tuhan. Kita akan menemukan jalan yang benar waktu kita berjalan bersama Tuhan. Kita diingatkan pada saat sore hari ini untuk senantiasa minta pimpinan dari Tuhan, agar kita boleh berjalan bersamanya setiap hari. Agar setiap dan waktu pencobaan itu diizinkan, kita senantiasa kuat, kita senantiasa boleh bersyukur, bahkan kita boleh mengenal pribadi di dalam kesulitan itu. Bagi Tuhan menjawab jawaban dari apa yang kita inginkan itu mudah, sangat-sangat mudah. Tetapi Tuhan menginginkan proses. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita sadari pada saat sore hari ini, Tuhan lebih senang proses daripada memberi jawaban. Dan pada waktu kita siap dan lulus di proses, maka jawaban itu datang menghampiri kita, bahkan berlimpah bertubi-tubi menghadapi kita, mendatangi kita, mengurapi kita, bahkan memberikan sukacita yang luar biasa. Bila engkau tak bersertaku, angkat dengan iman. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Bapa untuk tetap menyertai kami, untuk tetap berjalan bersama kami. Kami percaya kami aman tenteram di samping-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berkata-katalah waktu Engkau berjalan dalam hidup kami. Katakan isi hati-Mu pada setiap kami yang hadir di sini Bapa, agar kami mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih, kami rasakan urapan-Mu Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Pada waktu Kau berbicara Tuhan, biarlah setiap telinga boleh mendengar Bapa. Terima kasih Tuhan, untuk tetap berjalan bersama kami Bapa, dalam setiap area dalam hidup kami. Di dalam setiap musim hidup kami, berjalanlah Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Persiapkan bejana-bejana hati kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang kami dengar, agar kami mengerti apa yang kami simak, agar kami boleh Bapa
mengenali kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku di dalamnya Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin Lord, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, terima kasih Bapa. Terima kasih Lord Jesus. Yes Lord, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, mujizat itu setiap langkah kami ada mujizat Tuhan. Oh, terima kasih Lord Jesus. Oh yeah. Luber Bapa, luber buat kami di sini Tuhan. Yes. Itulah sebabnya kami ada di sini Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Yes Tuhan. Yes Lord. Puaskan Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, di bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Beri sorak-sorai yang meriah untuk kehadiran Roh Kudus pada saat sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, setiap insan, setiap jiwa, setiap roh yang sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, ada sukacita, ada pelepasan, ada mujizat, bahkan ada damai Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu Roh Kudus. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tidak mau berhenti di sini saja Tuhan. Di poin ini Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan boleh kami dengar dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah ibadah raya kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin.
Shalom, amin. Amin, salam juga untuk saudara kita yang mengikuti kebaktian melalui live streaming. Tuhan memberkati, amin. Terima kasih untuk Bapak Johannes dan timnya, adik-adik kita yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Siapa yang merasa diberkati selama 1 minggu terakhir ini, amin. Amin. Saya sangat senang dengan kehadiran saudara semua. Saya percaya saudara datang ke tempat ini karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara rindu untuk bersekutu dengan Allah rumah Tuhan dan juga bersekutu dengan saudara kita seiman. Amin. Saudara kasih, kita langsung saja kepada poin di sini. Saya akan membagikan pengajaran firman Tuhan yang saya beri judul Apa itu Iman? Apa itu iman? Kita tahu bahwa tahun ini tema dari gereja kita mengenai iman dan pengharapan, amin. Kita sudah menginjak bulan ketiga, bulan Maret, dan sudah sekitar 6 pengajaran melalui sel grup umum dan juga sel grup pria wanita yang sudah kita bisa belajar bersama-sama mengenai iman. Namun di sini izinkan saya untuk membagikan pengajaran firman Tuhan mungkin dari segi teologi, dari segi yang mungkin agak mendalam, yang juga kita percaya kita akan belajar di sini. Amin. Saya percaya setelah kita mempelajari apa yang akan saya bagikan mengenai apa itu iman, saya percaya dimensi pengertian saudara akan ditambahkan, amin. Mungkin ada bagian-bagian pengajaran yang mungkin saudara sudah mengetahui itu, mungkin ada pengajaran yang mungkin baru bagi saudara. Namun saya bersyukur pada saya mempersiapkan, sungguh saya sangat diberkati, amin. Ini yang akan saya bagikan yang terbaik yang saya bisa bagikan, namun saya percaya bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa bantuan Roh Kudus untuk mengerti pewahyuan firman Tuhan ini, kita tahu kita tidak akan memberikan suatu hasil yang maksimum. Untuk itu kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus, amin. Sebelum pengajaran firman Tuhan dibagikan, mari kita berdoa, saudara. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu sore hari ini Tuhan dengan kerendahan hati dan takut dan gentar. Kami bukan takut dan gentar akan hukuman yang mungkin menimpa dalam kehidupan kami, tapi kami takut dan gentar karena kami merasakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami umat-Mu. Kami klaim firman-Mu pada saat 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, memuji, menyembah nama-Mu, dan belajarkan firman-Mu, Kau ada di tengah-tengah kami. Hamba-Mu sendiri yang berdiri di sini Tuhan, bukan dengan kekuatan hamba-Mu, bukan dengan kefasihan lidah ataupun hal-hal yang lain, tetapi karena anugerah-Mu saja, karena pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk semua yang akan mendengar pengajaran pewahyuan firman-Mu ini Tuhan, Kau berikan urapan yang mampu untuk mengerti, urapan yang mampu untuk menganalisa, urapan yang mampu untuk mendengar dan terlebih melakukan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu, berikan kami hati seorang murid yang senantiasa mau untuk diajar dan ubah hati kami. Bapa dalam surga, mungkin di dalam hati kami ada roh penolakan, ada roh keangkuhan, ada roh yang tidak mau untuk diajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mau menghilangkan semua itu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan menanamkan benih-benih firman-Mu itu di dalam hati kami yang gembur, di dalam pikiran kami yang jernih. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan berkati, amin. Apa itu iman? Amin.
Mari kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya undang jemaat bangkit berdiri dan kita akan membacakan bersama-sama. Amin. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, saudara, ayat yang genap, dan ayat yang ke-11 kita akan bacakan bersama-sama. Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jemaat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, dan yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Kita bacakan bersama-sama. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jemaat, saya persilakan duduk. Diberkatilah kita yang membacakan firman Tuhan, yang tentunya melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara kasih, apa yang baru saja kita baca di sebagian pasal ke-11 Ibrani ini, kita diingatkan dengan pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Amin. Itulah suatu kehormatan bagi orang-orang kudus yang hidup dan mempercayai sepenuhnya Allah Sang Pencipta. Jadi pasal ke-11 itulah disebut sebagai pasal iman. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam di dalam Ibrani 11 ini, izinkan saya untuk melihat dua ayat terakhir di pasal sebelumnya, yaitu kita lihat di pasal Ibrani pasal 10 ayat 38 dan yang ke-39, yang juga kita akan sambung dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Mungkin saya mohon Ibu Adri untuk membantu membacakan 5 ayat yang sudah saya sebut di sini di Ibrani 10 ayat 38-39 disambung dengan Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 3, walaupun itu sudah kita baca di awal tadi. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ibrani 11 ayat 1. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Terima kasih Bu Atri. Kita memiliki di akhir pasal yang ke-10 pernyataan yang sangat akrab. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi yang pertama tercantum di dalam kitab suci, kembali di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4, saya bacakan saja di sini di dalam Perjanjian Lama. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Hal ini juga diulangi oleh Paulus dalam Roma dan di dalam Galatia, dan di sini juga muncul dalam kitab Ibrani. Dan kita memahami bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Keselamatan adalah dengan iman dan iman saja. Itu adalah inti dari semua pemahaman yang kita belajar mengenai Injil. Saudara-saudara kekasih, izinkan saya juga untuk melihat dan menerangkan di dalam 10 pasal sebelumnya, yaitu di dalam Ibrani 1 sampai Ibrani yang ke-10. Di dalam 10 bab pertama di dalam Ibrani, penulis telah bekerja keras untuk membuktikan satu poin. 10 bab, 10 pasal yang membuat satu poin, dan itu adalah bahwa perjanjian baru di dalam darah Yesus Kristus. Bila saudara waktu, saudara bisa mempelajari itu, amin. Perjanjian baru dalam darah Yesus sepenuhnya dan dalam segala hal lebih unggul. Kita mengetahui di dalam perjanjian lama yang ditandai dengan darah binatang seperti domba, lembu, dan sejenisnya. Biarkan saya katakan sekali lagi, perjanjian baru dalam darah Yesus Kristus sepenuhnya dan dalam hal ini lebih unggul daripada perjanjian lama yang ditandai dengan darah binatang. Ada satu perbedaan yang sangat jelas di sini, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita sungguh bersyukur kita hidup di dalam perjanjian baru, dan kita sungguh-sungguh sangat bersyukur kita berada di dalam anugerahnya. Amin. Di dalam penulis Ibrani ini yang tidak dapat kita pastikan identitasnya, tetapi penulis pada dasarnya telah menunjukkan kepada kita bahwa Yesus lebih baik daripada segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian lama di sini. Dia, Yesus lebih baik dari malaikat, dia lebih baik dari para nabi, dia lebih baik dari Musa, dia lebih baik dari Harun, dia lebih baik dari Yosua. Dia adalah imam yang lebih baik dari imam sebelumnya, dan dia adalah korban yang lebih baik dari setiap pengorbanan sebelumnya. Dan dialah yang menyegel perjanjian yang lebih baik. Pesan dari 10 pasal pertama adalah taruhlah imanmu kepada Yesus Kristus. Taruhlah imanmu kepada Yesus Kristus. Ini adalah perpindahan simbolisme perjanjian lama ke perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Saudara kasih, secara berkala surat ini setidaknya sudah 4 kali. Pada saat saudara sampai pada ayat yang ke-10 ada peringatan, dan peringatan itu diberikan kepada pembaca surat ini. Dan peringatannya adalah datanglah mendekat kepada Kristus. Datanglah sepenuhnya kepada Kristus. Jangan berbalik. Jangan lalai untuk datang kepada Kristus. Jangan mengabaikan keselamatan. Saudara kasih, di dalam pasal kedua dalam Ibrani, masuklah ke dalam perhentian yang tersedia bagi saudara. Setelah mendengar semua yang perlu didengar tentang Kristus, jangan pergi, jangan berpaling. Datanglah kepada Kristus. Kita bisa melihat di dalam pasal 6, atau tidak mungkin bagi saudara untuk diperbaharui kembali kepada pertobatan.
Dan di sini kita menemukannya lagi di dalam pasal 10 ayat yang ke-38 yang sudah Ibu Ati bacakan, biar saya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudara, inilah peringatan tidak hanya untuk orang Ibrani pada waktu itu, ini peringatan bagi kita semua. Saudara punya iman, terus lakukan, jangan berpaling. Amin. Apa yang terjadi di sini adalah rasul yang menulis atau penulis yang terkait dengan rasul. Beberapa rasul pada dasarnya mengatakan kepada orang-orang Yahudi di sini. Saya percaya Ibrani adalah kumpulan dari orang, tidak hanya satu orang yang menulis di sini. Itulah mengapa disebut Ibrani. Kamu telah mendengar tentang Kristus, janganlah berpaling dari Dia, dan seterusnya. Dan peringatan-peringatan ini ada di seluruh surat ini, dan itu adalah peringatan secara halus. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-29, biar saya bacakan di sini. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang dikuduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara-saudara, ini adalah peringatan juga untuk kita semua. Amin. Surat ini sebenarnya ditulis untuk sekelompok orang percaya. Surat Ibrani ini yang saya maksud. Tetapi di dalam kelompok orang percaya itu ada orang-orang Yahudi yang datang untuk berpartisipasi dalam beberapa cara eksternal dalam persekutuan, tetapi belum sepenuhnya datang kepada Kristus. Mereka diperingatkan bahwa mereka lebih baik datang atau akhir adalah bencana yang serius dan abadi. Taruhlah imanmu kepada Yesus Kristus adalah pesan dari kitab Ibrani. Karena hanya di dalam Kristus saudara dapat memiliki hidup yang kekal. Tidak cukup hanya terhubung di luar, dalam arti tidak cukup kita melakukan pergi ke gereja, melakukan aktivitas-aktivitas kerohanian, yang juga di sini dikatakan di dalam pasal yang 10, kita memiliki peringatan yang ditambahkan ke semua peringatan yang lain. Datanglah kepada Kristus. Datanglah kepada Kristus. Saya percaya Yesus Kristus adalah real yang kita bisa datang dan approach dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini kita menemukan lagi di ayat yang ke-38 apa yang sudah kita ketahui. Jika kita mengetahui sesuatu tentang Alkitab, dan itu adalah bahwa Anda, kita semua datang kepada Kristus dengan iman, oleh iman. Saudara kasih, mari kita belajar mengenai kehidupan orang Yahudi di sini, karena Ibrani ini memang ditulis untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yudaisme abad pertama, bahkan bukan Yudaisme perjanjian lama, itu pada dasarnya adalah bentuk murtad dari agama perjanjian lama. Karena orang perjanjian lama berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Abraham percaya kepada Tuhan dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, keselamatan selalu melalui iman. Itulah satu-satunya cara seorang diselamatkan dari awal penebusan sampai akhir. Saudara kasih, tapi studi sederhana dari Injil akan mengungkapkan fakta bahwa Yudaisme era perjanjian baru bukanlah Yudaisme sejati di sini. Itu bahkan bukan Yudaisme perjanjian lama yang sah. Itu memiliki kepemimpinan yang korup. Kita bisa melihat di dalam 4 kitab Injil bagaimana para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, semuanya korup, semuanya mewakili kerajaan kegelapan. Yesus berkata, kamu semua adalah, bapamu semua adalah iblis, kamu semua bapamu adalah iblis. Itu Yesus katakan kepada mereka, orang-orang ahli Taurat pada waktu itu. Meskipun mereka berpikir mereka mewakili Tuhan, mereka tidak melakukannya.
sistem keselamatan apapun melalui perbuatan, dengan upaya, dengan melakukan sesuatu, dengan memperolehnya adalah kebenaran yang dipalsukan oleh setan. Jadi segala bentuk sistem apapun yang ada di dunia ini, yang dimana mereka menyuguhkan bahwa perbuatan baik bisa masuk dalam kerajaan Allah, itu adalah berasal dari dunia kegelapan. Jadi apa yang kita ketahui mengenai Yudaisme abad pertama bukanlah agama iman perjanjian lama yang sejati, itu adalah sistem pekerjaan yang sesat dan dari setan. Kebenaran yang telah mengubah kasih karunia dan iman di atas kepalanya dan menggantikannya dengan perbuatan. Yudaisme pada waktu itu. Dan izinkan saya mengatakannya dengan jelas bahwa Yudaisme pada masa itu tidak lain adalah sebuah kultus agama yang dibangun di atas etika dan upacara. Tidak lain adalah sebuah kultus agama yang dibangun di atas etika dan upacara seperti agama palsu lainnya. Dan itulah sebabnya dalam kata-kata terakhir Tuhan kita di dalam pelayanannya, dia berkata, bait suci akan diruntuhkan dan tidak satu batu pun akan ditinggalkan di atas batu yang lain. Kita bisa melihat beberapa tahun kemudian orang-orang Romawi datang dan melakukan hal itu dan membawa Yudaisme ke murtad, kehancurannya. Yudaisme bukanlah agama yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Israel melalui para nabi dan imam perjanjian lama. Itu tidak lebih dari bentuk lain dari keselamatan pekerjaan setan. Kalau kita bisa melihat pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, bagaimana Yesus dengan keberanian yang luar biasa menantang ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki. Dan yang lebih parah lagi di sini di sisi Tuhan, tidak ada yang lebih buruk dari sistem kerja mereka. Saudara mungkin berpikir akan lebih buruk menjadi seorang ateis, mungkin saudara berpikir akan menjadi buruk sebagai seorang agnostik. Mungkin saudara berpikir akan menjadi lebih buruk jika seorang menjadi Hindu, Buddha, atau agama yang lain, Islam misalnya. Tetapi perlu saudara ketahui bahwa pelanggaran terhadap Tuhan adalah mengubah keselamatan yang oleh kasih karunia seperti yang dinyatakan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi semua sistem kerja. Ini yang selalu harus kita ingat di dalam kehidupan kita, bahwa kita diselamatkan oleh apa saudara? Kasih karunia dan bukan oleh perbuatan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang terburuk dari semua hal, karena itu memutarbalikkan wahyu ilahi. Allah sendiri sudah memberikan pewahyuan bahwa keselamatan itu adalah pemberian dari Allah. Mungkin saudara Adri bisa membantu saya untuk membacakan Efesus yang kedua ayat 8 sampai 9, mungkin juga ada di layar kalau. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat 9 di sini. Efesus 2 ayat ke-8. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Terima kasih. Jadi sekarang apa yang kita maksud dengan iman sini saudara? Dan itulah alasan untuk pasal ke-11, karena kita memiliki segera dalam pasal 11 ayat 1 ini. Sekarang iman adalah kepastian dari apa yang diharapkan, keyakinan akan hal-hal yang tidak terlihat. Saudara akan melihat bahwa itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau usaha atau upacara atau sakramen. Apa yang saudara miliki di sini adalah definisi iman, hanya definisi dasar sederhananya tentang iman.
Dan kemudian setelah definisi itu dalam beberapa ayat pembuka, saudara secara harfiah memiliki satu ilustrasi demi satu ilustrasi dan menerima keselamatan melalui iman. Dan semuanya juga ada di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru di sini. Saudara-saudara kasih, datanglah ke jalan yang penuh iman. Datanglah kepada iman seperti yang dilakukan Habel di sini. Seperti yang dilakukan Henok, seperti yang dilakukan Nuh, seperti yang dilakukan Abraham, seperti yang dilakukan Sarah, seperti yang dilakukan Yakub, seperti yang dilakukan Yusuf, seperti yang dilakukan Musa, seperti yang dilakukan Gideon, seperti yang dilakukan Barak, Simon, Yefra, Daud, Samuel, dan para nabi dan seterusnya. Itulah yang harus kita contoh bagaimana kita hidup di dalam iman. Kita bisa mengikuti mereka, kepercayaan mereka, iman mereka, dan itulah yang terus kita contoh dalam kehidupan kita. Mereka semua adalah model keselamatan melalui iman. Jadi dalam beberapa ayat pembuka di sini saudara memiliki pernyataan sederhana tentang apa itu iman. Ada ilustrasi yang kuat dan dramatis tentang iman di dalam semua karakter yang tercantum di sini. Saudara pasti sudah membaca, ada banyak cerita-cerita yang dimana mereka adalah pahlawan-pahlawan iman. Sekarang seberapa pentingkah semua ini dalam kepribadian, dalam perjanjian lama? Karena itulah intinya bagi orang-orang Yahudi, Tuhan selalu menyelamatkan, hanya diselamatkan oleh iman. Dan saudara melihatnya dalam catatan perjanjian lama. Saudara kasih, kita bisa merefleksikan kehidupan kita saat ini. Bila kita melihat di sini Allah sangat menghargai orang-orang yang berdiri dalam iman, amin. Dan kita percaya di dalam kehidupan anak domba, saudara semua ada tertulis iman-iman saudara, amin. Sesuatu yang sangat kita harapkan, mempertahankan iman dan terus menyelesaikannya dengan kasih karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Di sini kita akan belajar ada 3 hal mengenai iman di Ibrani pasal yang ke-11 ini, saudara-saudara. Kita akan belajar tentang sifat iman. Yang pertama, yang kedua mengenai kesaksian iman, dan yang ketiga mengenai ilustrasi iman. Dan saya percaya untuk beberapa saudara mungkin ini bukan sesuatu yang baru, tapi saya pikir kita akan menjadi hal yang penting itu kita belajar bersama-sama sebagai landasan yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Mari pertama sekarang kita belajar mengenai sifat iman. Ayat pertama mungkin ini tidak sesuai dengan ayat di Alkitab, maksud saya ambil dari versi bahasa Inggris tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di sini. Iman adalah kepastian akan apa yang diharapkan, keyakinan akan apa yang tidak terlihat. Sekarang ini bukan definisi teologis iman yang komprehensif dan menyeluruh, tetapi pada dasarnya adalah sebuah deklarasi. Definisi tersebut adalah deklarasi, dan itu didefinisikan iman dalam 2 cara. Iman kata Yunani pistis yang ada di seluruh perjanjian baru, berarti kepercayaan iman. Iman dapat didefinisikan 2 cara ini. Ini adalah kepastian dari hal-hal yang diharapkan, dan itu adalah keyakinan akan hal-hal yang tidak kita lihat. Sekarang itu sangat dekat dengan pernyataan sinonim, tetapi mari kita lihat apakah kita tidak bisa memisahkan mereka sedikit. Pertama-tama, iman adalah inti dari segala sesuatu yang diharapkan.
kata yang berwenang di dalam New American Standard mengatakan kepastian dari hal-hal yang diharapkan. Kepastian dari hal-hal yang diharapkan. Bisa juga di sini dikatakan substansi, itu zat. Dan itu memberi kita semacam pegangan untuk memahami kata ini. Iman adalah inti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman mengambil sesuatu yang diharapkan, tetapi tidak disadari dan memberinya suatu substansi. Kita memiliki iman, tetapi iman kita memiliki substansi atau zat, memiliki bobot. Yesus beberapa kali berbicara kepada orang-orang yang mempunyai iman. Amin. Imanmu besar, imanmu, kalau seandainya saudara percaya, punya iman sekecil biji sawi. Yesus berbicara banyak mengenai iman di sini. Tetapi iman kita memiliki substansi atau zat atau memiliki bobot, kita memiliki keyakinan pada hal-hal yang diharapkan, hal-hal yang tidak kita miliki, hal-hal yang belum kita lihat, hal-hal yang akan datang. Tetapi iman memberi mereka substansi masa kini, realitas masa kini, dan seperti apa yang akan ditunjukkan di dalam bab 11 ini. Dan di masa perjanjian lama ada banyak pria, wanita, yang kita akan lihat banyak wanita yang tidak memiliki apa-apa selain janji. Faktanya mereka semua tidak memiliki apa-apa selain janji. Saudara-saudara kasih, izin saya untuk membaca Ibrani 11 ayat yang ke-39 di sini. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Kita juga bisa melihat di dalam pasal 11 ayat yang ke-39. Semua itu setelah mendapat perkenaan oleh Allah, oleh iman mereka, tidak menerima apa yang dijanjikan. Karena Allah telah memberikan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Sehingga selain kita, mereka tidak akan menjadi sempurna. Kita tahu apa yang dijanjikan itu diwujudkan dalam kedatangan Kristus. Mereka percaya pada janji yang belum direalisasikan. Saudara-saudara, iman kita didasarkan kepada apa, saudara? Janji. Janji mengenai kedatangan Kristus Yesus. Dan bagaimana kita melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, mempercayai kedatangan Kristus. Walaupun mungkin kita tidak sampai ke arah seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan di dalam orang-orang perjanjian lama, walaupun mereka tidak mencapai itu, tapi mereka percaya akan janji keselamatan, janji Kristus. Semua janji dalam perjanjian lama berkaitan juga dengan masa depan. Mereka semua, pria dan wanita, tidak memiliki apa-apa selain janji untuk mengistirahatkan harapan mereka. Mereka tidak memiliki bukti nyata bahwa janji-janji itu akan digenapi. Dan faktanya, jika saudara melihat sejarah Israel, secara konsisten terlihat sangat suram, namun janji-janji itu nyata bagi mereka. Orang-orang itu hidup dalam janji yang tidak pernah mereka lihat. Itulah karakteristik semua orang yang ada di dalam pasal 11 ini. Saya bacakan di sini di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ini berbicara mengenai Musa yang mengorbankan seluruh kekayaan dan kuasa di Mesir. Sungguh luar biasa, saudara, apa yang dikatakan Musa di sini. Menganggap celaan Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Dia rela menyerahkan harta Mesir yang ada di tangannya sebagai anak angkat dari putri Firaun. Dia juga rela menyerahkan apa yang ada di tangannya
berupa kekayaan Mesir untuk Kristus. Kristus yang hanyalah harapan mesianis. Tetapi harapan itu begitu kuat, janji itu begitu aman dan pasti sehingga mereka memiliki substansi, memiliki satu bobot. Dan dia senang melepaskan apa yang ada di tangannya untuk apa yang akan datang di masa depan hanya dengan janji. Saudara-saudara kasih, di dalam Ibrani ayat 11 ayat 26 yang sudah kita baca di sini. Amin. Saudara belajar firman Tuhan sore hari ini, amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih untuk pengajaran firman sore hari ini, Tuhan. Kau ajarkan satu hal saja, Tuhan, sore hari ini. Biarlah Tuhan iman kami terus memandang kepada Kristus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, sekitar kehidupan kami, di dalam keluarga kami, masa depan kami, anak-anak kami, kesehatan kami, kesehatan orang-orang yang kami kasihi, dalam pekerjaan kami, dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup yang kami lalui, di dalam kemustahilan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan. Engkau ajarkan satu hal saja, Tuhan, yaitu iman yang terus memandang kepada Engkau, Yesus Kristus. Karena Engkaulah sebagai imam besar yang layak untuk menerima kemuliaan, untuk menerima hormat, untuk menerima segala sesuatu yang ada, yang Engkau ciptakan di alam semesta ini, Tuhan. Bapa dalam surga, kami bertobat, Tuhan, bila di dalam banyak hal, Tuhan, iman kami sering serong, Tuhan, sering ke kiri, ke kanan. Kami seringkali bimbang, kami seringkali ketakutan, kami seringkali kehilangan iman. Ada banyak pencobaan-pencobaan di dunia ini, Tuhan. Ada banyak kuasa-kuasa kegelapan, ada banyak sistem-sistem dunia yang meronong kehidupan iman kami, sehingga dalam banyak hal, banyak waktu kami lemah. Tapi pada saat ini, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua yang hadir di sini, Tuhan. Berikan kami iman yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Berikan kami, Tuhan, iman yang besar yang datang dari Engkau saja di dalam nama Yesus Kristus. Berikan kami iman, Tuhan, yang senantiasa memandang Engkau, Yesus Kristus, yang mampu untuk kami berjalan dengan anugerah yang dari Engkau. Bapa dalam surga, kami tahu, Tuhan, pada saat kami melakukan iman, pada saat kami berbuat, itu karena suatu apa yang Kau terus kerjakan dalam kehidupan kami. Bukan karena perbuatan yang kami lakukan, tetapi itu adalah hasil iman yang membuahkan perbuatan yang baik di dalam nama-Mu. Bapa dalam surga, pada saat ini, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu, di dalam nama Yesus Kristus, satu hal saja, Tuhan, satu hal saja yang kami mohon di sore hari ini. Berikan kami iman yang sanggup untuk bertahan di dalam akhir hidup kami. Ajari kami untuk
melihat pahlawan-pahlawan iman yang ada di dalam firman-Mu, di dalam pewahyuan ilahi, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ajari kami untuk belajar dari mereka. Ajari kami Tuhan untuk terus belajar. Bapak, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu sore hari ini. Hamba tahu Tuhan, hamba jauh dari sempurna untuk membagikan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang melihat isi hati kami masing-masing. Biarlah Tuhan, pengajaran firman-Mu ini kami seal dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga tidak ada kuasa-kuasa roh jahat yang mau mengambil benih-benih firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Terima kasih buat pengajaran pada saat malam hari ini tentang iman. Kita belajar saudara ya, sungguh-sungguh belajar. Semoga kita boleh menjadi pelaku di dalamnya. Kita diingatkan tentang iman, dan satu hal kita boleh belajar, jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut imanmu. Terima kasih kepada Pastor Wawan. Kiranya kita semua yang mendengar boleh melatih, boleh belajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin saudara. Untuk itu mari kita berikan persembahan kita, tanda sukacita kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat satu pujian. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan terjadi bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari dikatakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Kita bersama untuk doa persembahan. Kembali kami mengucapkan syukur kami Tuhan kepadamu, karena bukan karena kuat gagah kami Tuhan, sehingga kami boleh
mendengarkan firman-Mu, memuji Engkau, bahkan memberikan ucapan syukur ini Tuhan. Tapi sungguh karena kekuatan dan anugerah yang Kau berikan bagi kami, sungguh kami sudah diberkati. Saat ini pun kami diberkati dan terus diberkati karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bawa Tuhan ucapan syukur ini ke rumah perbendaharaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memenuhkan setiap lumbung-lumbung kami Bapa, membalaskan berlipat kali ganda Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami, baik dalam sosial lingkungan kami Tuhan, dalam keluarga kami, terutama di rumah-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan ya Bapak rasa takut akan Engkau, gentar akan Engkau Tuhan, kepada setiap kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ini bukan milik kami, ini adalah milik Tuhan. Engkau berikan terus hikmat kepada setiap orang yang mengelolanya, yang Kau percayakan Tuhan, supaya kiranya ini boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami bersama-sama berdoa untuk Pastor Wawan dan juga pelayanannya, keluarganya Tuhan. Biar Engkau memberkati hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu ini berada, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai gembala-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberkati Tuhan, memberikan kekuatan, perlindungan, penjagaan yang sempurna. Biar hamba-Mu ini boleh kuat, biar hamba-Mu ini boleh terus Tuhan melayani Engkau dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bahwa setiap kami Tuhan yang sudah memberikan, biarlah Tuhan yang memberikan berlimpah-limpah Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Sebab firman berkata, diberkatilah orang yang memberi dengan sukacita. Kami memberikannya Tuhan dengan sukacita, tidak dengan terpaksa, tetapi dengan bersyukur kepada Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini adalah ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di layar monitor kita sudah terjadwal kegiatan Maret ya. Untuk prayer meeting sudah, untuk sel grup umum di tanggal 16 Maret Rabu jam 5 sore, petugasnya saya sendiri. Temanya sebesar apakah imanmu? Yakobus 2 ayat 18, Matius 17 ayat 20. Jadi mari saudara kita ingat waktu tersebut, jam tersebut, kita sama-sama belajar tentang iman ya. Di hari Rabu 16 Maret jam 5 sore, tidak jauh-jauh, di Zoom ya, di dekat rumah kita, dekat sekali. Untuk mensel group di tanggal 23 Maret Rabu jam 5 sore, petugasnya Bapak Juanda Sipayung. Bapak Juanda mungkin dalam online, jangan lupa ya untuk memimpin kita di dalam mensel group. Percaya mengalahkan ketakutan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Women Cell Group di tanggal 24 Maret hari Kamis jam 5 sore. Petugasnya grup Sarah, percaya mengalahkan ketakutan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Hai Sarah, dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada, grup Sarah, jangan lupa tugas Anda untuk membawa sel grup, Women Cell Group. Sekian dan terima kasih. Adakah informasi yang tambahan yang ingin disampaikan? Selain yang berulang tahun, ada adik Kelly, ada siapa lagi yang berulang tahun saudara? Bapak Mike Simbolon. Adakah lagi yang berulang tahun? Bapak Rinsan Hutapea, dimanapun Bapak berada, di Bekasi, di Jakarta, di Don Mogot, happy birthday. Ya, ada lagi Simbran, ya adik Simbran, happy birthday. Mari kita angkat satu pujian. Once again it's your birthday. Once again another year. What a lovely gift from Jesus He has
Adakah lagi yang ingin didoakan? Pastor kita siap untuk mendoakan kita semua. Mari yang berulang tahun, waktu dan kesempatan, Bapak Ringkas juga, mari. Oke, saya berikan sini aja, oke? Oke. Ada spesial doa untuk sehat-sehat aja, oke? Dari Mama Papa Kelly ada spesial doa untuk Putri Kelly. Sehat-sehat, oke? Oke, mari kita berdoa. Oh, puji dan syukur kami haturkan ke hadirat-Mu atas kebaikan yang terus Kau curahkan di dalam kekasih-kasih kami, Tuhan. Kau tambahkan 1 tahun usia, dan lebih daripada itu, Tuhan, dalam perjalanan 1 tahun usia, Tuhan, Engkau telah dan terus berbuat begitu banyak kebaikan yang terus Kau kerjakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan. Hamba dan seluruh jemaat-Mu, Tuhan, sore hari ini, Tuhan, sungguh bergembira, sungguh diberkati dengan apa yang kerjakan dalam kehidupan mereka. Bapak dalam surga, kami berdoa untuk adik Kelly yang juga berulang tahun di minggu ini, Tuhan. Terima kasih untuk putri yang cantik ini, Tuhan, yang cerdas, yang kami percaya, Tuhan, ada roh yang takut akan Tuhan, ada roh yang mengasihi Engkau di dalam usianya yang masih muda ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, Tuhan. Engkau berikan senantiasa kesehatan, Engkau berikan senantiasa perlindungan, Engkau berikan senantiasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupannya untuk senantiasa belajar akan firman-Mu, mengasihi orang tua, mengasihi Engkau, mengasihi sesama di dalam nama Yesus Kristus. Di ulang tahunnya ini, Tuhan, hamba dan kami semua, seluruh jemaat-Mu, Tuhan, memberkati Kelly, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa kesehatan senantiasa ada di dalam kehidupannya, perlindungan, damai sejahtera, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk kedua orang tuanya, Tuhan, Ibu Bunga dan Bapak Denny. Kau berkati mereka, keluarga muda yang sungguh mengasihi Engkau, keluarga muda yang mempunyai iman yang tangguh, Tuhan, di dalam setiap area kehidupannya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, mereka tidak sempurna untuk mendidik putrinya Kelly, namun mereka mempercaya Engkau bahwa apapun yang Engkau lakukan, Kau kerjakan untuk Kelly, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, keluarga ini memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak dan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami memberkati keluarga yang Kau kasih ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk anak-Mu juga, Tuhan, Michael, yang juga berulang tahun di minggu ini. Terima kasih untuk apa yang baik yang terus Kau kerjakan di dalam kehidupannya. Kami bersyukur dan kami diberkati dengan kehidupannya, Tuhan, di jemaat-Mu, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam setiap area kehidupannya. Hamba dan kami semua mendoakannya, biarlah Tuhan Kau berikan senantiasa kesehatan, fisik, jiwa, mental, kerohanian, dan anugerah melimpah di dalam kehidupannya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, Tuhan, biarlah pagar perlindungan-Mu senantiasa menyertainya dimanapun, terutama dalam pekerjaannya, Tuhan, yang kami tahu hal itu tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa malaikat-Mu senantiasa menyertai, anugerah-Mu berlimpah di dalam kehidupannya, ya Bapa. Kami berdoa juga untuk istri kekasihnya, Tuhan, Ibu Atri, Tuhan, Kau juga berkati. Kami percaya, Tuhan, keluarga muda yang sungguh mengasihi Engkau, yang memberikan hidupnya di dalam pelayanan, dan kami percaya kami diberkati, jemaat diberkati dengan apa yang terus Kau kerjakan melalui keluarga ini di dalam nama Yesus Kristus. Dalam ulang tahunnya ini, Tuhan, kami berdoa biarlah juga damai sejahtera dan anugerah melimpah di dalam kehidupannya. Kami mengasihi dalam kasih Kristus. Kami berdoa juga untuk Bapak Rinsan yang berulang tahun, yang saat ini berada di Indonesia. Kau juga, kami bersyukur atas kesetiaannya, kami bersyukur atas anugerah dan hal-hal yang baik yang terus Kau kerjakan dalam kehidupan anak-Mu ini, Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, Tuhan, biarlah juga Kau berikan kesehatan, Kau berikan hal-hal yang baik di dalam pekerjaannya, bisnisnya, di dalam tentunya dalam kehidupan keluarganya. Kami dan seluruh jemaat memberkatinya di dalam kasih anugerah dari Allah. Biarlah Tuhan damai sejahtera dan perlindungan yang senantiasa Kau curahkan untuk hamba-Mu ini di dalam nama-Mu. Kami berdoa untuk istrinya, Tuhan, Ibu Glory dan putra-putri mereka, Evelyn, Matthew, Wiga. Kau berkati mereka.
Kami percaya Tuhan bahwa pagar perlindungan-Mu senantiasa menyertai mereka. Kami tahu suatu hal tidak mudah untuk berpisah sementara waktu, tetapi kami bersyukur bahwa mereka mempunyai iman dan terus berpegang pada janji-janji iman yang kami percaya. Mereka mempunyai rema-rema yang kami percaya mereka terus bertahan di dalam situasi apapun. Kami memberkati keluarga ini di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu Simran Tuhan yang juga berulang tahun di minggu ini. Kami memberkati anak-Mu ini. Biarlah Tuhan Engkau jaga dia, Engkau berikan kecerdasan, Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan. Engkau juga berikan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya ya Bapa. Kami percaya anugerah menyertainya. Kami percaya juga Tuhan pagar perlindungan-Mu senantiasa ada di dalam kehidupannya Tuhan. Hamba dan seluruh jemaat-Mu berdoa untuknya. Biarlah juga Kau berikan kesehatan fisik, mental, kerohanian. Kau berikan juga kasih yang dari Allah. Kami berdoa untuk ibunya Tuhan Elizabeth dan juga adiknya dan juga ayahandanya Tuhan. Berkati keluarga yang mengasihi Engkau ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk apa yang terus Kau kerjakan Tuhan. Kami sungguh diberkati dengan mereka semua, dengan kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun. Amin. Ada yang mau request doa? Amin. Kita masih ada waktu 15 menit. Amin. Ada yang mau request doa? Siapa yang merasa diberkati sore hari ini? Amin. Sungguh indah kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dari Ibu Anita ada request doa mungkin? Ya, amin. 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 Oke. Oke, puji Tuhan. Oke, dari Tina mungkin ada yang minta didoakan. Memang harus ditodong. Masih ada waktu 15 menit. Dari, oke, tidak ada. Oke, jadi Jumat ini keluarga yang akan kita doakan adalah keluarga Gilsang dan keluarga dari Ibu Marlin. Juga request doa dari Ibu Anita dan juga yang lainnya. Oke, mari kita mulai berdoa. Bapa, terima kasih anugerah dan kebaikan-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami dan kami bersyukur untuk apa yang terus Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesaksian yang baik dari Ibu Anita Tuhan, bahwa ibundanya maupun juga Gloria sudah Kau pulihkan dari penyakit yang ada. Kami bersyukur bahwa semua itu karena anugerah-Mu saja, semua itu karena jamahan-Mu yang terus bekerja di dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Riyodi yang saat ini berada di Indonesia. Kami percaya bahwa anugerah dan perlindungan-Mu senantiasa menyertainya di dalam nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang dia kerjakan memberikan hal yang baik. Kami percaya juga Tuhan bahwa kehadirannya dengan keluarga besar mereka yang ada di Manado ataupun di tempat yang dimana dia kunjungi akan menjadi berkat di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa senantiasa biarlah malaikat-Mu senantiasa menyertainya, dan kami berdoa di dalam nama-Mu, Engkau sendiri senantiasa mengcover dia dari setiap hal-hal yang tidak diinginkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Anita juga yang ada di sini Tuhan, Engkau sendiri terus bekerja, menguatkan, dan ada hal-hal yang baik yang terus Kau kerjakan dalam kehidupan keluarga yang Kau kasih ini Tuhan. Hamba dan seluruh jemaat-Mu Tuhan mengcover ini dengan kasih yang dari Allah, dengan anugerah Allah yang terus berlimpah yang datangnya dari Engkau saja di dalam nama Yesus Kristus.
Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Alex Girsang. Terima kasih bahwa kehadiran keluarga ini juga memberikan warna Tuhan yang baik tentunya Tuhan di dalam kehidupan gereja maupun sebagai ketua di Indonesian ICFK Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama-Mu sebagai ketua yang saat ini Kau berikan senantiasa hikmat, kepemimpinan dan sekaligus juga sebagai hamba Engkau Tuhan yang melayani Tuhan di persekutuan Kristen yang ada di Kuwait di sini di dalam nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama-Mu, biarlah Engkau senantiasa berikan kesehatan, hikmat dan anugerah yang sangat berlimpah di dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kau berkati di dalam pekerjaan, di dalam setiap area kehidupannya. Kami berdoa juga untuk istri kekasihnya Tuhan, minta Tuhan kami berdoa di dalam nama-Mu, Engkau juga berikan anugerah yang berkelimpahan ke kehidupan keluarga yang harmonis, yang senantiasa mendukung di dalam setiap rencana-rencana keluarga maupun hal-hal yang besar dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Kau jaga mereka, kesehatan mereka, fisik, mental, kerohanian di dalam nama Yesus Kristus. Kami hadik setiap kuasa-kuasa roh jahat, kami hadik setiap kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau, yang mungkin akan membuat keluarga ini sesuatu yang tidak baik, kami hadik itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah rencana yang dari Allah saja Tuhan yang Engkau izinkan, yang terus mereka berjalan dan berjalan di dalam iman. Kami berdoa untuk putra-putri mereka, Aurel, kami berdoa untuk Moses, kami berdoa untuk Zevania Tuhan. Kau berkati putra-putri mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka, putra-putri mereka ada roh yang takut akan Engkau, ada roh yang mengasihi Engkau, ada roh yang mau bertumbuh melalui firman-firman-Mu yang ditaburkan oleh kedua orang mereka, oleh guru-guru di sekolah minggu, bahkan mungkin di sekolahan ataupun dimanapun Tuhan. Kami mengasihi putra-putri mereka dengan kasih Allah. Kami percaya Tuhan bahwa mereka akan terus bertumbuh menjadi anak yang sungguh-sungguh berbakti kepada orang tua, mengasihi Engkau dan terus berjalan sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Hamba dan kami semua memberkati keluarga ini di dalam nama Yesus Kristus. Bapak dalam surga, kami juga berdoa untuk Ibu Marlin. Terima kasih untuk kesetiaannya terus di jemaat ini Tuhan. Sebagai leader di gereja ini, kami berdoa di dalam nama-Mu. Engkau sendiri yang senantiasa memberikan kebaikan, anugerah, kesehatan. Kami percaya Tuhan pagar pelindung senantiasa menyertai mereka. Kami berdoa untuk suami kekasihnya Tuhan, Bapak Sony dan Putri Sarah Tuhan, yang juga ada di Surabaya, tidak salah Tuhan, kuliah di sana Tuhan. Kami memberkati keluarga yang kasih ini dalam nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa mereka terus bertumbuh dalam kasih iman dan pengharapan Engkau. Kami tahu walaupun keluarga ini berpisah di dalam jarak, tetapi itu tidak akan pernah memberikan hal yang kecil, tetapi mereka terus bersyukur dalam segala hal. Kami memberkati keluarga ini. Kami berdoa untuk Sony Tuhan, Kau berkati dia dimanapun berada, dalam pekerjaannya, Kau dengan kuasa darah Yesus Kristus, perlindungan yang selesai ada di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Sarah, Kau juga berkati dia Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagar dan perlindungan kasih-Mu selesai menyertai anak-Mu yang Kau kasih ini di dalam nama Yesus Kristus. Bapak dalam surga, terima kasih untuk keluarga yang kasih ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau sungguh baik Tuhan. Bapak dalam surga, kami saat ini Tuhan mengangkat keluarga besar SFK Tuhan. Kami memberkati organisasi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa melalui organisasi inilah Tuhan kami bersatu Tuhan. Kami bersatu dalam kasih, kami bersatu dalam kebersamaan, kami bersatu di dalam membangun keluarga iman Kristen Tuhan. Karena kami percaya Tuhan di dalam setiap dari kami ada kerendahan hati, ada yang menyediakan diri waktu Tuhan untuk terus Tuhan, sehingga
keluarga besar SPKN itu terus Engkau sendiri Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Tentunya kami berdoa untuk Bapak Alex sebagai ketua, Kau berkati keluarga ini. Kami berdoa untuk semua yang terlibat Tuhan, yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu. Kau berkati mereka, Kau berkati mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka melakukan itu bukan dengan suatu paksaan atau beban, tetapi dengan suatu privilege Tuhan, sehingga organisasi ini akan terus bertumbuh, walaupun mungkin tidak dalam jumlah, tetapi di dalam suatu kualitas kebersamaan, kualitas kasih yang dari Engkau. Kami juga berdoa untuk keluarga besar ICK Tuhan, Indonesian Church of Kuwait. Terima kasih untuk keberadaan di jemaat ini Tuhan, gereja ini Tuhan. Kami tahu ini Tuhan, ini bukan gereja seseorang atau kelompok ataupun yang lain, tapi ini adalah gereja-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami semua terus dibentuk. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus bekerja di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Engkau tidak melihat berapa besar, tapi Engkau melihat bagaimana kami bertumbuh di dalam iman dan kasih dan pengharapan dengan Engkau. Kami berdoa bila ada suatu keharmonisan, kami berdoa bila ada suatu roh yang mau diajar, kami berdoa bila ada roh yang senantiasa berdoa sehingga jemaat gereja ini terus bertumbuh dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk semua yang terus Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Hiarasando kita tahamanda karayang nanda katahan lagi. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Tuhan berkati. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan sekali lagi. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bagiku, Tuhan bagiku. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.